Halo guys, welcome back lagi di Wisdom and Invest, analisa cepat tanpa ribet dengan saya Julie dan hari ini kita akan bahas saham-saham yang masuk ke dalam screenernya Wisdom and Invest ya. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk tradingnya teman-teman selama beberapa hari ke depan. Tapi sebelum mulai saya disclaimer dulu, semua saham yang dibahas di sini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Jadi bukan merupakan ajakan untuk membeli ataupun menjual karena tiap trader kan beda-beda ya trading stylenya. Jadi sesuaikan aja dengan trading style dan trading plan-nya masing-masing. Oke. Dan sebelum mulai juga saya mau jelasin sedikit gimana sih cara menggunakan chartnya Wisdom and Invest. Jadi sebenarnya Wisdom and Invest itu adalah penyedia tools, kita memberikan layanan kepada teman-teman untuk menyewa tools atau fitur-fitur yang ada, fasilitas yang ada di Wisdom and Invest nih. Jadi kita ada fitur automatic charting, kita punya trading system, dan kita juga punya screener, dan beberapa tambahan ekstra lainnya yaitu kita juga menyediakan stock pick dan dipandu oleh tentunya tim dari Wisdom and Invest. Nah, untuk beberapa fasilitas ini saya nggak bisa jelasin secara detail karena panjang banget dan banyak banget. Buat teman-teman kalau ada yang mau ikutan Zoom, jadi kita punya acara Zoom setiap hari Rabu dan hari Sabtu. Itu sebabnya di hari Rabu dan hari Sabtu atau di weekend itu biasanya saya nggak bikin video ya karena sudah ada fasilitas Zoom yang bisa teman-teman join dan bisa nanya-nanya langsung di sana. Karena ini Zoom jadi sifatnya langsung komunikasi aja, interaksi. Hari Rabu dengan Miss Mary Jane dan hari Sabtu itu dengan Zoe. Zoe ini biasanya dia spesialisasi di saham-saham IPO ataupun di saham-saham yang fast trading. Dia suka nyopet nih, mainannya saham-saham gorengan. Kalau Miss Mary Jane biasanya dia stylenya adalah swing. Nah, jadi boleh teman-teman kalau mau diskusi sama coach dari Wisdom and Invest, silakan ya. Ini bebas terbuka untuk umum, jadi mau ajak siapapun, mau ajak temennya, ataupun istrinya, saudaranya, untuk belajar bersama di sini boleh-boleh banget. Dan ini gratis tentunya ya, siapapun boleh bergabung. Biasa linknya kita share di Telegram dan Instagram. Lalu kalau mau dapetin fasilitas Wisdom and Invest secara gratis, tapi yang gratis tentunya agak terbatas ya, kecuali teman-teman langsung jadi member, jadi berlangganan setiap bulannya, tentu itu udah otomatis full fasilitasnya. Semuanya udah dapat all in. Tapi kalau misalnya jadi nasabah, jadi bergabung dengan Wisdom and Invest melalui rekanan sekuritas, jadi buka rekening, kita punya rekanan sekuritas itu di Stockbit, tinggal masukin aja kode community L81885, lalu ada sekuritas MNC, juga ada investasiku, Sukor, JUC, dan NH Korindo. Ini sekuritasnya memang kita udah pilih yang memang aplikasinya tuh oke ya untuk trading dan punya fitur-fitur yang cukup menarik untuk kita pakai. Nah, karena kita udah pakai sendiri gitu. Jadi kalau teman-teman mau nanya-nanya atau mau diskusi kira-kira cocoknya pakai aplikasi yang mana, itu boleh banget, tinggal PM aja adminnya, itu adminnya, apanya, nomor kontaknya itu ada di deskripsi di bawah ya, bisa lewat Telegram ataupun lewat WhatsApp. Kalau mau langsung buka boleh, atau mau diskusi dulu, nanya-nanya, konsultasi dulu, itu boleh banget ya, nanya-nanya itu gak apa-apa, it's okay, tenang aja, jadi nggak jadi, don't worry. Lalu kita kembali ya ke cara menggunakan Chatwin. Jadi sekian banyak fitur-fitur dan fasilitas. Jadi kita punya fitur yang sederhana seperti MACD, moving average, stokastik, ataupun yang lain-lainnya Ichimoku gitu ya. Kita punya semuanya, tapi kita punya trading system andalan kita nih, yaitu Chatwin, dan penampakannya tuh seperti ini. Metode yang saya gunakan biasanya ini namanya metode winners. Jadi dia berfokus pada following the trend, mencari saham-saham yang uptrend. Selama dia masih uptrend, kita akan hold sampai dia patah trend baru selesai gitu, bubar. Nah, cara carinya yaitu kita mencari saham-saham yang breakout, jadi punya ketiga ciri ini ya. Kita utamakan dari screener ini, kita cari saham-saham yang ada ketiga ciri ini. Dia breakout, candlenya higher high, lalu volumenya meningkat, momentumnya juga meningkat. Jadi yang paling utama sebenarnya ini adalah volume dan momentumnya. Kita menggunakan itu ya.
Sebenarnya nggak cuma style ini doang, saya sebutnya ini metode winners. Jadi bukan cuma metode winners aja, sebetulnya bisa menggunakan, strategi bottom fishing untuk menggunakan chart ini juga. Tapi saya lebih menekankan pada metode yang ini. Karena kalau yang ini kita bisa ngedapetin saham-saham yang lumayan ya, kayak waktu itu nih saya jelasin beberapa saham yang udah kejadian, seperti di deal, ini afternya jadi tadi before, ini after, and then ini NISP yang punya ketiga ciri ini juga, breakout, volume rising, momentum rising, dan ini afternya juga di saham BRPT waktu itu. Dia punya ketiga ciri ini, lalu dia meningkatnya lumayan. Di PANI juga ada meningkatnya lumayan. Tentu ini chart yang udah lewat ya. Jadi kita menganalisa kira-kira saham-saham yang naiknya tinggi itu, yang bisa beggar-beggar itu punya ciri-ciri apa, supaya kita bisa nyari lagi ya saham-saham seperti itu. Karena biasanya tiap tahun selalu ada kok. Jadi don't worry, market itu enak banget karena kesempatannya tuh selalu ada. Contoh lain seperti di Seger, candle breakout, candle higher high, momentum rising, volume rising, ini afternya. Eh, lalu ada beberapa saham juga, ada beberapa yang akhirnya gagal juga ya, contohnya kayak Meta yang akhirnya jadi eh, go private, dia akhirnya dia nggak ini lagi ya. Saya udah nggak tahu sih progresnya udah sampai mana si Meta itu, tapi waktu itu lumayan, dia punya ciri-ciri yang sama juga. At least di saham gorengan pun kalau dia liquid kita masih bisa ikutan lah beberapa candle ya. Mungkin naiknya nggak jauh-jauh, nggak lama-lama banget, kita swingkannya nggak bisa sampai kayak si Seger yang panjang gitu ya. Karena nggak semua saham juga bisa seperti itu. Jadi memang hoki-hokian juga. Kalau pas ada sahamnya, maka ya kita beruntung gitu bisa dapetin yang beggar. Tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa. At least puluhan persen juga lumayan. Jadi mudah-mudahan kita akan nemuin lagi ya saham-saham seperti itu. Dan tentunya ini tidak ada unsur pom-pom ataupun ajakan untuk membeli karena teman-teman cuma pakai toolsnya. Kita bisa diskusi di grup member dan kita juga memberikan stock pick, tapi semuanya itu kembali ke teman-teman masing-masing karena akses toolsnya itu di teman-teman. Jadi bisa bisa menganalisa sendiri ya secara mandiri. Misalnya aku pilih saham Temas gitu. Ah, aku nggak mau Temas, aku mau saham yang lain. Malah masuknya ke MBMA misalnya atau masuknya ke Koka gitu ya. Silakan masing-masing. Ternyata memang chartnya bagus, chartnya menarik gitu. Jadi nggak ada unsur pom-pom, nggak ada unsur ajakan untuk membeli, silakan trading sesuai dengan rezekinya masing-masing gitu ya. Dan saya mau share screenernya sekarang. Jadi tadi udah sekilas tentang cara penggunaannya. Sebenarnya banyak metode yang bisa kita gunakan strateginya yaitu bottom fishing ataupun kita buy on breakout, kita following the trend, kita mau fast trading, semuanya ada. Bisa di Wisdom and Invest. Nah, jadi sesuaikan kembali ya dengan style trading masing-masing. Saya mau share screener. Biasa saya pakai screener yang ada di channel. Jadi screener ini udah automatic broadcast supaya kita nggak repot-repot lagi. Dia automatic broadcast per 30 menit. Ada dua jenis screener yang di broadcast per 30 menit yaitu screener Win dan Hakahaki. Nah, jadi boleh yang Hakaki sih saya nggak jelasin secara detail ya. Ini untuk member aja yang memang sudah punya akses dan tahu cara menggunakannya. Yang belum tahu dan ada member yang nonton di sini, maka jangan lupa kalau belum ngerti cara pakainya, tinggal colek aja, tag aja nama saya di Telegram atau coach yang lainnya di Telegram, kita bisa diskusi bareng. Nah, silakan di screenshot kalau teman-teman perlu ya. Ini ada Bevin sampai BBCA, dari BBCA sampai ITMG, lalu kita lanjut turun ke bawah, JTPE. Kalau yang statusnya sell, dia udah muncul segitiga merah ya. Biasanya justru saya lebih memperhatikan saham-saham yang statusnya tuh hold. Barangkali dia udah ada momentum. Jadi penekanannya pada momentum berwarna biru yang tadi itu, biru Ben-Hur. Ini yang HKAKI, cuma mungkin kalau teman-teman tidak punya akses ke chart HKAKI-nya agak sulit ya untuk menganalisa. Kalau misalnya pakai yang chart win itu, pakai metode sederhana, itu masih bisa. Cuma nggak tahu aja momentumnya apa ya, ada momentum apa enggak.
Karena kadang-kadang momentumnya sebenarnya cuma merah, dia cuma dead cat bounce aja, jadi belum ada momentum gitu. Paling enak kita punya chart win, kita bisa lihat momentumnya sudah biru atau belum. Saham pertama, oh sebelum ke saham kita ke komposit dulu ya, IHSG dulu kita analisa apakah masih ada foreign flow, apakah akan ada January effect. Sebetulnya January effect-nya udah mau selesai sih ya, ini udah di tanggal 15, sudah pertengahan. Memang masih ada inflow tuh, tapi bankingnya belum bikin high lagi nih, belum menembus high lagi. Nah, hari ini saya nggak bahas banking, karena udah bosen ya dari kemarin-kemarin kita bahas banking berkali-kali. Tapi kalau teman-teman masih butuh bimbingan, masih mau tahu tentang banking, boleh colek saya aja di Telegram atau ya di Telegram aja sih atau di kolom komentar. Tapi takutnya kalau komentar YouTube ini agak slow respon. Biasa saya bikin YouTube itu di hari Senin, Selasa, Kamis. Jadi mau drop komentar deket-deket hari itu supaya saya bisa bahas ya. Jadi misalnya untuk YouTube besok, teman-teman silahkan drop komentar di sorenya atau di paginya. Mau bahas sama apa, nanti saya akan bahas di YouTube itu. Jadi ini masih ada foreign flow-nya. Hijau-hijau itu foreign-nya net buy, kalau orange-orange foreign-nya net sell. Jadi gampang banget lihatnya ya, semuanya by warna. Dengan melihat warna aja kita udah tahu. Hijau-hijau net buy, orange net sell. Dan garis abu-abu ini adalah rata-ratanya. Supaya kita tahu misalnya dia lagi ada net buy, ada net sell. Tapi kalau secara rata-rata dia turun terus, berarti dia lagi outflow atau dia lagi distribusi. Tapi kalau dia ada inflow di atas rata-rata, walaupun ada jualan, tapi inflow-nya meningkat, secara rata-rata meningkat, artinya masih inflow atau masih akumulasi. Oke, kalau secara momentumnya sih udah melemah tuh. Jadi kelihatan ya, momentumnya melemah, jadi potensinya dia akan sideways di area sini nih. Jadi akan butuh konfirmasi apakah dia akan jebol ke bawah atau dia akan jebol ke atas. Kalau misalnya dia jebol ke atas, maka bagus. Mudah-mudahan Februarinya Februari ceria lagi. Gitu. Kalau enggak, ya udah berarti mungkin dia akan terkoreksi dulu. Karena memang cenderung biasanya di bulan Februari itu merah ya. Saham pertama yaitu Bevin. Bevin cukup menarik karena dia udah lumayan lama nih sideways nih. Nah, ada dua strategi yang bisa kita beli kalau misalnya ketemu saham yang seperti ini karena momentumnya sebetulnya masih berwarna titik pink. Kalau titik pink itu sideways. Sideways. Lebih bagus kalau dia breakout. Jadi dua strateginya yaitu buy on breakout ketika dia break sini. Ketika dia breakout di sini atau buy on weakness. Jadi buy on weakness di support 1150 sampai di support yang bawah sini ya. Di 1120 itu. Sebentar saya pastikan dulu. Kita ambil agak bawah deh ya, biar nggak kena false break kayak gini banyak jarum. Jadi kita ambil agak bawah di 1110. Dia pergerakan areanya di sebelah sana. Jadi di sini 1210 sampai 1110. Dia zigzag di dalam area ini ya. Jadi buy on weakness di area 1150 dia ada support, lalu support keduanya di 1110. Kita boleh spek buy cicil di area-area sana. Atau buy on breakout, misalnya dia tiba-tiba breakout disertai dengan volume yang besar. Nah ini kita harus cek ke dalam time frame kecilnya. Begitu dia breakout, kita bisa ikutan. Gimana caranya? Minimal kita harus entry di dekat VWAP-nya ya. Jadi perhatiin VWAP-nya ini. Informasinya ada di sebelah kiri 1190, kita buletin sesuai fraksi. Ini 1193. Kita buletin sesuai dengan fraksinya karena semua angka yang di sini itu otomatis dibuatin oleh sistem. Jadi kadang angkanya itu nggak benar-benar bulat sesuai fraksi. Kita harus buletin sendiri ya. Karena itu harga rata-ratanya gitu. Nah, jadi boleh strategi buy on weakness atau buy on breakout. Kalau udah break, maka kita entry-nya cicil aja. Mau di HK boleh, HK sedikit. Kalau dia breakout dengan volume, maka jadi bagus, kita boleh HK.
dengan porsi yang sedikit dulu, sisanya diantriin di dekat VWAP-nya dan bikin beberapa antrian. Jadi kita sebar antriannya ya. Begitu strateginya untuk si Buffett. Saham kedua GJTL. GJTL juga lumayan, tapi area buy-nya sih lebih baik di sebelah sini nih, deket-deket 1100 sampai 1060. Ini ada support trend-nya 1060. Candle hari ini sih sebenarnya menarik sih ya, candle-nya candle hammer. Tapi mudah-mudahan dikasih kesempatan untuk turun dulu, kita buy on weakness, yaitu di 1100 sampai 1060. Kalau breakdown, hati-hati, karena kalau dia udah break dari channel up-nya ini, jadinya kurang menarik. Sebaiknya SOS ya, kalau misalnya dia breakdown dari 1060. Momentumnya sih masih ada, masih oke. Memang melemah karena dia gerakannya kan zigzag di dalam sini ya. Nah, kita buy on weakness di area support trendnya. Selanjutnya Temas. Temas SMDR itu lagi menarik karena harga shipping kontainer itu lagi naik gara-gara itu ya, apa sih, kasus yang di Laut Merah itu. Nah, jadi itu mengakibatkan harga shipping itu naik, rate-nya tuh naik. Itu berdampak pada saham-saham perkapalan. Nah, terutama yang dia mengangkut kontainer itu Temas, SMDR. Nanti kita akan bahas beberapa ya. Ada beberapa saham lagi sih, cuma biasanya saham gorengan. Saya bahas yang gede-gede aja, yaitu Temas dan SMDR yang udah liquid. Yang lain-lain kalau teman-teman tertarik, maka silahkan analisa sendiri ya. Untuk Temas, ini cukup menarik. Hari ini dia closing high, volume besar, momentumnya mulai kembali menguat lagi. Cuma ini pergerakannya agak liar ya si Temas ini, karena dia sering bikin jarum. Jadi sebaiknya sih buy on weakness aja, minimal di area VWAP. Tadi ada member juga tuh yang mau ikutan masuk, saya bilang, oke boleh masuk aja di area VWAP. Tadi VWAP-nya masih di bawah tuh, 170 kalau nggak salah ya, dan sempat kembali ke VWAP. Mudah-mudahan dapet, dan happy cuan, tinggal di hold aja, pasang trailing stop. Support di 162 atau low hari ini, selama dia berada di atas 162 ini masih oke. Mudah-mudahan sih di atas 170 ya. Ini ada 169, 170. Itu ada support juga. Mudah-mudahan sih bertahan di sana itu lebih bagus lagi. Dengan resist, di sini resistnya berapa itu? Di area 200, dan juga high hari ini juga menjadi area resist 188. Jadi mudah-mudahan besok diuji lagi 188 dan break menuju ke 200. Yang udah punya hold aja ya. Yang belum punya boleh silakan spek buy di area VWAP 177 sampai ke 170. Itu masih oke lah. Setelah Temas SMDR, kita bahas SMDR-nya. Ini hari ini closing high juga, volume besar, momentum menguat. Mudah-mudahan agak panjang ya ini ya. Dengan support di 370. Jadi kalau yang belum punya, buy on weakness aja di area 370. Support selanjutnya 35, kita buletin 350 deh. 350 soalnya ada MA 200-nya ya. Oh, MA 200-nya agak bawah. 350 sampai 345 lah kita buletin di area sana. Tapi mudah-mudahan nggak terlalu bawah ya. Ini soalnya memang agak liar juga sih SMDR waktu itu tuh. Bikin jarum, kembali ke bawah, naik dua candle merah lagi, naik lagi, candle merah lagi. Jadi memang agak liar ini sahamnya. Kalau yang tidak terbiasa trading di saham-saham seperti ini yang volatil, maka skip aja. Boleh pilih saham lainnya yang lebih nggak bikin jarum. Taunya gimana sih dia nggak volatil? Yang penting lihat aja chart sebelumnya, sering nggak bikin jarum begini? Sering nggak habis hijau merah, hijau merah, hijau merah? Nah, maka buy on weakness-nya saat merah, atau mungkin bisa cari saham lain yang nggak terlalu liar begitu. Nah, jadi ini agak liar ya pergerakannya, tapi secara teknikal masih oke si SMDR.
Tadi support-supportnya aku udah share ya. Oh, resistnya belum aku kasih tahu. Resist tentu high hari ini 390, kalau dia bisa break lagi 390 maka berpotensi ke 412 nih. Mudah-mudahan bisa lanjut. Selanjutnya setelah SMDR yaitu AKRA. AKRA udah lama ya, ini saya udah kasih lama banget, di member juga udah dikasih lama banget. Mudah-mudahan ada yang buy on weakness ketika dia kembali ke area win line. Momentumnya masih oke, cuma volumenya aja ya yang agak kurang mendukung. Jadi volumenya masih di bawah rata-rata. Eh, sektor ininya, komoditasnya saya belum ngecekin lagi, tapi nggak apa-apa kita pakai technical dulu dan batasi aja di support trend ya, 1520 ini dan resistnya di 1620. 1600 sampai 1620 itu area resist. Ini masih oke selama dia di atas garis win line dan di atas channel up. Maksudnya di dalam channel up ini, di atas support channel ya. Dan momentumnya sih masih oke, jadi masih aman. Kalau dia breakdown, maka goodbye ya, tinggalin dulu. So far sih masih oke, mudah-mudahan bisa lanjut kembali. Akra yang udah punya, kalau misalnya udah entry dari bawah tuh ya, saya kan bilang ya tadi cara entry-nya kalau misalnya mau cari saham-saham ini adalah ketika momentumnya baru mulai gitu menjadi biru. Biru Ben-Hur ini namanya, bukan biru tua. Kalau biru tua kan dia semakin melemah. Kalau biru Ben-Hur semakin menguat, itu yang bagus. Jadi entry-nya harusnya sudah sejak di sini, buy on weakness berarti di area win line atau MA 200, disitulah buy on weakness-nya. Dan sudah floating profit, tinggal pasang trailing stop aja, oke? Kalau yang udah punya, kalau belum punya mau spec buy sih boleh buy on weakness ya. Stop loss-nya kalau dia di bawah 1520. Selanjutnya Arto. Arto masih cukup menarik, karena momentumnya masih oke, dia masih bertahan di atas garis win line. Ini menjadi support ya, 3180 sampai 3240 itu area support, buy on weakness aja. Kalau dia breakdown maka goodbye dulu ya, karena jaraknya lumayan nih. Support selanjutnya 3080 dan 2860. Oke. Selain Arto, ada Koka. Cuma Koka ini agak liar ya. Kenapa saya bilang liarnya? Karena dia baru IPO nih. Sebenarnya baru IPO, jadi kita agak sulit menganalisa pergerakan historikal. Tapi secara momentum ini cukup menarik, ada momentumnya, dia breakout, volumenya lumayan. Jadi mudah-mudahan masih bisa lanjut. Nah, biasanya kalau yang saham begini, misalnya kita telat entry, kita bisa pakai yang 5 menitan. 5 menitan atau hourly lah. Ya, minimal hourly ya. Mau hoka-hoka mulu. Hoka-hoka bento ntar. Nah, ini menariknya menggunakan hakaki. Tadi kan ada yang masuk screener hakaki ya. Hakaki itu singkatan dari hajar kanan dan hajar kiri. Artinya kalau banyak yang haka berarti banyak yang beli, kalau banyak yang haki berarti banyak yang jual. Sesimpel itu. Jadi kita bisa lihat ke dalam 5 menit kalau misalnya dia ada frekuensi ini yang kayak jarum itu ya. Semakin tinggi semakin baik. Biasanya kalau lagi sideways di 5 menit lalu ada spike itu berpotensi banget tuh untuk breakout dan naik. Nah, jadi ada, tapi ini nggak menunjukkan sinyal ya. Bisa aja dia spike tapi dia nggak breakout. Maka kita harus ada konfirmasinya untuk breakout. Dibantu dengan hakaki juga boleh, yaitu ada yang haka gitu. Maka masih menarik si Koka ini ya. Kalau pakai chart hourly juga kita bisa sama analisanya, yaitu ketika ada momentum ya kita bisa spekulatif buy. Nah, cuma ini saham baru IPO, saya jadi nggak tahu pergerakannya biasa gimana, apakah liar, jadi tergantung market makernya, tergantung supirnya, apakah dia kasar tradingnya atau gimana ya. Mudah-mudahan sih oke-oke aja, lancar-lancar, tapi kalau teman-teman ragu-ragu, nggak pernah, karena nggak pernah trading di saham ini, boleh cari saham yang biasanya teman-teman tradingkan aja. Oke,
Tapi kalau siap menerima resiko, maka boleh nih spek buy di sebelah sini. Ini supportnya berapa tuh? 72. Area 74 ya. 72 sampai 74 itu boleh lah. Kalau misalnya teman-teman mau spek buy. Eh, Selama di atas garis win line sebetulnya masih oke. Win line-nya sih lumayan jauh nih di 62. Selanjutnya setelah Koka MBMA. MBMA ini udah pernah saya bahas em, di tanggal 27 November. 27 November saat itu, waktu itu di sini ya, dia masih uji resistnya, cuma waktu itu terlihat ada bullish divergence dan lagi menguji, ternyata dia gagal. Saat itu gagal. Jadi strateginya adalah buy on weakness di area support yaitu 515 waktu itu 515 sampai 520 ya. Ini udah berubah karena kan chart bergerak. Dia kan garis support resistnya berdasarkan historical. Nah, jadi waktu itu sempat ke support. Kalau teman-teman buy on weakness atau spec buy di support, maka sudah lumayan tuh. Hari ini breakout ya. Salah, kemarin sebenarnya sudah berhasil closing di luar channel dan hari ini dia lumayan nih. Volumenya besar, candlenya candle bullish, jadi mudah-mudahan lanjut lagi ke area selanjutnya yaitu di 655 sampai mudah-mudahan ya area 715 ini mudah-mudahan. Tapi satu-satu ya, resistnya harus dites dulu, 655-nya lewat nggak, terus nanti sini resistnya lewat nggak 660-nya, baru ke 715. Tapi ini MBMA menarik. Selanjutnya UNTR. UNTR menarik, tapi sayangnya sudah mulai mendekati resist. Kalau member tadi pagi udah saya share ya. Jadi ini momentumnya masih oke. Hari ini dia bikin higher high lagi, jadi berpotensi untuk uji MA 200 25325 di area sana tuh, menguji MA 200 lagi. Watch out ya, kalau udah di area sini khawatirnya dia kejedot resist terus kembali turun ke bawah. Secara major trend karena dia di bawah MA 200 berarti dia masih downtrend, jadi hanya untuk swing pendek aja sebenarnya. Ketika ada momentum tuh ya, ada momentum di sini bisa spec buy, dia breakout. Nah, jadi kalau mau bottom fishing biasanya kita cari saham-saham yang ada eh, bullish divergence-nya tuh. Jadi kita bottom fishing cari yang momentumnya tuh membaik ya, masih merah tapi membaik, membentuk bullish divergence dan dia breakout. Jadi entry-nya tuh bisa di sini. Ketika dia breakout, maka terjadi konfirmasi, kita bisa entry. Ya, udah cuan, kalau misalnya udah cuan tinggal pasang trailing stop. Yang belum cuan, yang baru mau masuk, maka harus udah tahu bahwa rewardnya tinggal sedikit lagi. Coba dihitung aja sendiri closing di sini sampai ke 25, 325 itu berapa persen. Kalau nggak worth it, maka ganti aja saham yang lainnya ya. Yang saya share di sini soalnya yang ada momentum aja tuh. Selanjutnya HAIS. Nah, HAIS juga nih. Si HAIS sayangnya tidak begitu liquid ya, ini shipping juga, tapi sayangnya dia tidak begitu liquid, 1,47 miliar aja, cuma lumayan sih, udah ada volume, candlenya higher high, lalu ada momentum, jadi mudah-mudahan dia bisa breakout dari MA 200, mudah-mudahan. Dengan resist MA 200 254, 260 resist selanjutnya 272 sampai 276. Itu area resist, supportnya di 234 sampai 228. Di sana area support. Jadi buy on weakness saja. Selanjutnya ini juga saya udah pernah share, saya lupa di minggu keberapa, hari keberapa, pokoknya seingat saya pernah nge-share lah. Kalau nggak di sini berarti share-nya di room member, bahwa si Indi itu ada gap, jadi mudah-mudahan dia akan tutup gap ini ya. Harga batu baranya sih nggak gimana-gimana, cuma ini dia cat bounce aja, dan dia masih downtrend secara major, jadi hanya untuk fast trading ataupun swing secara pendek. Momentumnya masih oke, dia kembali mantul di atas garis win line, mudah-mudahan dia segera tutup gap. Gapnya waktu itu berapa ya? Saya pernah bilang tapi lupa nih. Sebentar saya cekin deh.
Saya cekin dulu ya. 7110 sampai 1750. 1710 sampai 1750 di area sana ya. Yang belum punya masih bisa buy on weakness, tinggal dihitung rewardnya worth it nggak untuk di entry. Kalau masih oke, maka silakan spek buy on weakness, support di 1555 sampai 1560 ya masih oke lah. Selain Indi, ngapa? Mapa lagi koreksi, tapi cukup menarik ya. Di sini udah mulai deket win line 880, tadi lowest-nya di 890, jadi cukup menarik sebenarnya. Yang mau spek buy boleh, stop loss spek buy-nya di 880 sampai 845 ya, stop loss-nya under 845. Karena waktu itu ini neckline-nya dia ketika breakout, jadi wajar. Ini kan neckline waktu dia breakout. Jadi wajar ketika dia breakout, dia kembali pullback, dia akan menguji 845 lagi baru mantul. Nah, jadi buy on weakness aja. Momentumnya sih masih oke. Ini mapa, setelah mapa GTRA. GTRA itu saya udah pernah share sebenarnya dari sejak 16 Oktober dan 23 Oktober, bisa coba teman-teman cek di YouTube-nya ya. Waktu itu kalau nggak salah baru pertama kalinya di sebelah sini nih, ketika momentumnya meningkat, volume meningkat, ada sesuatu tuh biasanya cukup menarik. Nah, memang beberapa kali false breakdown ya, terjadi false di sini segitiga merah, dia breakdown, tapi ternyata cuma buat ngerjain retail aja gitu. Untuk mengusir penumpang, habis itu baru hari ini dia breakout. Nah, ini sih memang udah cukup high risk ya. Jadi sebenarnya eh, mungkin kalau untuk teman-teman yang berani take risk, silakan. Tapi kalau teman-teman yang tidak suka saham-saham yang volatil ataupun resikonya besar, maka pilih aja tadi pilihan sahamnya banyak ya. Banyak yang masih on support juga, deket-deket support. Maka nggak usah pilih ini juga nggak apa-apa kok. Ini memang agak liar, hanya untuk fast trading. Biasanya gunakan 5 menit. Entry-nya juga, ini VWAP-nya juga jauh ya. VWAP 362. Closing udah 376 tuh, jauh banget ya. 362, 376 udah jauh banget VWAP-nya. Jadi high risk banget, bisa aja besok minus sampai belasan persen, who knows. Support di 352 sampai di low hari ini 328 tuh, jauh banget. Jadi buy on weakness aja atau ketika dia pullback atau teman-teman mau fast trading atau mau scalping boleh banget tapi pakai 5 menit, oke? Yang nggak bisa, maka skip aja, nggak usah dipaksain untuk fast trading ataupun scalping, cari aja saham lainnya. BBTN selanjutnya. BBTN masih menarik tuh, foreign flow-nya lumayan ya si BBTN ini. Tapi wajar kalau dia akan koreksi-koreksi dulu nih. Nah, BBTN. BBTN support 1330, 1315 sampai 1300. Itu area support ya, momentumnya sih masih oke, volumenya juga terlihat semakin menguat. Di sini sebenarnya ada support sampai sini ya, support neckline kita biasa sebutnya, yaitu support area dia yang tadinya resist, dia break-in, maka dia menjadi support area neckline-nya gitu. Mudah-mudahan sih kalau misalnya dia ada pullback ke area sini dengan volume yang kecil, maka boleh banget sih teman-teman buy on weakness aja sini ya. Kalau bisa di 315 dapat sampai 1300 atau bahkan di area sini nih di bawah 1300 sedikit. Nah, itu boleh sih. Nah, dengan harapan dia akan mantul kembali ya. Kalau misalnya breakdown, maka resiko untuk kita cut loss-nya juga lebih kecil. Oke, itu saham terakhir. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Kalau dirasa bermanfaat, jangan lupa subscribe, klik like, dan share. Supaya teman-teman yang lain juga kebagian rezeki dong. Jadi ingat ya, ketika kita memberikan rezeki atau kita membantu teman-temannya, maka
Alhamdulillah semoga kita diberkahi dengan rezeki juga, oke? Semoga teman-teman selalu sehat. Kalau misalnya ada kekurangan atau kesalahan dalam kata-kata saya minta maaf. Tinggal teman-teman boleh tolong memberikan pesan-pesan ataupun input-input, komentar-komentarnya di kolom komentar ya. Yang mau nanya-nanya saham untuk dibahas di sini juga boleh, tinggal drop aja di kolom komentar. Thank you ya, sampai jumpa lagi di video berikutnya, and bye-bye.